Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan light novel Kage no Jitsurokusa ni Naritakute. Dalam part kali ini, cerita akan lebih berfokus kepada pertarungan di antara Mordored melawan Beta dan Epsilon, juga pertarungan Shadow melawan Ragnarok. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah tahu bahwa Doem telah terbunuh oleh Mordored. Ia juga telah mengeluarkan Ragnarok yang katanya sebagai perwujudan dari Black Rose untuk menghancurkan istana kerajaan Oriana tentunya. Diketahui juga bahwa Ragnarok adalah Raja Neraka keempat yang berwujud monster raksasa dengan sayap kelelawar. Dan di sini, Beta, Epsilon, dan tim dari Rose pun datang untuk membersihkan kekacauan yang disebabkan oleh Ordo Diabolos dan Mordored. Pada part kali ini, cerita pun dibuka dari karakter Mordored yang tertawa di tengah istana kerajaan Oriana karena ia yakin Ragnarok akan menghancurkan kerajaan ini. Walaupun ada dua anggota dari Seven Shadow di sini, tapi Mordored itu sangat yakin jika Ragnarok akan tetap bisa menang melawan mereka. Namun tiba-tiba saja, sebuah bayangan hitam pun melesat dengan cepat ke arah Ragnarok dan memotong salah satu sayap kelelawarnya. Tentu saja, Beta dan Epsilon pun sangat senang dengan kedatangan tuannya itu. Tapi sebaliknya, Mordored pun sangat terkejut ketika melihat kedatangan dari Shadow. Ia tidak menyangka bahwa Shadow sendiri yang akan datang untuk bertarung di sini. Mordored mungkin terkejut dengan kedatangan dari Shadow, namun ia masih tetap percaya bahwa ia dan Ragnarok akan tetap menang. Bahkan di sini, ia juga mengejek Shadow bahwa Ragnarok akan membunuh Shadow dengan kejam. Lalu, ia akan menghabisi anak buah dari Shadow satu persatu. Tapi, Shadow pun berkata kepada Mordored, apakah Mordored itu bodoh? Dengan perkataan itu, karena memang saat ini, Shadow telah mengeluarkan kekuatan magisnya yang sangat dahsyat. Bahkan Beta dan Epsilon saja sampai tahu kalau Shadow itu telah mengeluarkan semua kemampuan magisnya, sehingga membuat aura Shadow itu layaknya seorang pembunuh. Namun nampaknya, Ragnarok pun memiliki kemampuan regenerasi yang cukup baik, sehingga sayapnya yang tertebas oleh Shadow pun telah terpulihkan. Melihat hal itu, Shadow pun tidak tinggal diam, dan memberi kode kepada Beta dan Epsilon bahwa ia akan mengurus monster ini, dan ia menyerahkan Mordored kepada Beta dan Epsilon. Lalu, Shadow pun menendang Ragnarok sampai keluar istana, bahkan Ragnarok sampai terpental ke pinggir ibu kota Oriana. Setelah itu, Shadow pun pergi untuk menghabisi Ragnarok. Melihat hal itu, Mordored pun kembali tertawa, karena menurutnya tidak mungkin seorang manusia bisa mengalahkan Raja keempat dari neraka. Apalagi saat ini, Shadow menghadapinya sendirian. Bahkan di sini, ia pun menyuruh Beta dan Epsilon untuk membantu Shadow saja. Melihat sikap sombong itu, Beta dan Epsilon pun membalas tertawaan dari Mordored dengan mengatakan hal yang sama seperti Shadow, bahwa apakah Mordored itu sangat bodoh, karena jelas Shadow lah yang akan membunuh Ragnarok, lalu membawa mayatnya ke sini. Mendengar hal itu, Mordored pun langsung ngegas, lalu menyerang Beta dan Epsilon dengan pedang magisnya yang tidak terlihat. Sontak, Beta dan Epsilon pun langsung melompat mundur, tapi ada bekas luka sayatan pedang di pipi Epsilon. Melihat hal itu, Mordored pun sangat terkesan, karena kedua orang itu bisa menghindari serangan pedang magisnya yang tidak terlihat. Di sini, Beta pun berkata bahwa itu adalah keahlian berpedang milik suku Elf, maka ia bisa mengetahui hal itu. Tapi, kemampuan yang dimiliki oleh Mordored itu masih jauh dari kata menguasai ilmu berpedang itu. Maka dari itu, Epsilon juga bisa menghindari serangannya, walaupun Epsilon bukan dari suku Elf. Mendengar hal itu, Mordored pun menjadi tidak senang dan langsung menerjang Beta dengan pedangnya lagi. Tapi bukannya Beta yang terluka, di sini malah sebaliknya, Mordored lah yang terluka. Lalu Beta pun berkata bahwa Mordored bukanlah satu-satunya orang yang menguasai ilmu berpedang ini, karena Beta juga bisa. Dan Beta juga bisa dibilang lebih ahli dibandingkan dengan Mordored. Sementara itu, Shadow pun sedang menghadapi Ragnarok di pinggir ibu kota Oriana. Namun bukannya menghadapi, di sini Shadow itu terkesan seperti mengobservasi monster itu. Ia pun mengomentari semua kekurangan serangan yang dilancarkan oleh monster itu kepada Shadow. Mulai dari kekuatan pukulannya yang kurang kuat,
ataupun serangannya yang masih terlalu mudah untuk dibaca. Karena memang Shadow itu tahu kalau semua monster pada dasarnya memiliki pola serangan yang sama. Bahkan di sini Shadow juga menguji coba kemampuan regenerasi dari monster itu dengan memotong tangan ataupun sayap juga kakinya. Namun monster ini memiliki kemampuan regenerasi yang cukup hebat sehingga ia bisa menemukan anggota bagian tubuh yang terpotong oleh Shadow dengan sangat cepat. Lalu, Shadow pun memutuskan untuk menyerang monster itu berkali-kali dengan benang sihir miliknya, sehingga monster itu mendapatkan luka sayatan parah yang ada di sekitar tubuhnya. Tapi tetap saja monster itu masih bisa memulihkan dirinya. Kemudian, Shadow pun ingin melakukan hal yang sama seperti tadi. Namun monster itu mengetahui rencana Shadow, lalu ia menggunakan sayapnya untuk pergi menjauh dari Shadow. Nampaknya monster ini juga bisa belajar dari serangan yang dilancarkan oleh Shadow. Di sini Shadow pun melihat bahwa kelelawar itu bersiap untuk menyerangnya dengan kekuatan sihir, dan Shadow mengira kalau kelelawar itu akan mengeluarkan nafas api. Lalu Shadow pun sedikit menyembunyikan hawa kehadirannya. Kemudian dia membuat benang sihirnya lagi untuk menjatuhkan kelelawar itu. Tak disangka strategi itu berhasil. Di sini Ragnarok tidak menyadari kehadiran dari Shadow dan tidak menyadari kehadiran dari benang sihir Shadow. Alhasil, kelelawar itu pun jatuh ke tanah dengan luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu, Shadow pun berkata bahwa ia akan memberikan sebuah gelar untuk Ragnarok, yaitu makhluk yang lebih bodoh daripada Delta. Karena memang Ragnarok tidak bisa menyadari benang sihirnya yang diam-diam mengikat dari belakang saat Ragnarok terbang di langit. Panel cerita pun berpindah kepada pertarungan antara Beta dan Epsilon melawan Mordored lagi. Di sini diperlihatkan kalau Mordored itu telah kalah telak melawan Beta dan Epsilon. Ia pun tergeletak di lantai dengan luka pada sekujur tubuhnya. Mordored itu tahu kalau kekuatan dari Seven Shadow itu sangat luar biasa, tapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan dari Seven Shadow itu sanggup untuk menumbangkan dirinya seperti ini. Di sini, Mordored pun mulai mencari alasan bahwa ia kalah karena memang pertarungan ini awalnya sudah tidak adil, yaitu 2 versus 1. Tapi, Beta pun langsung menatap sinis Mordored dan mengatakan bahwa jika saja salah satu di antara mereka buy one dengan Mordored itu, maka hasilnya tetap sama, karena memang kekuatan mereka itu jauh di atas Mordored. Nah, ini merupakan salah satu pembeda LN dan WN-nya ya teman-teman. Kalau di WN itu kekuatan Mordored melebihi anggota Seven Shadow. Bahkan diceritakan juga kalau Epsilon itu sampai kalah lawan Mordored. Tapi dalam versi LN-nya, kekuatan Mordored itu jauh lebih lemah dibandingkan Seven Shadow. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Di sini, Rose yang melihat pertarungan kedua atasannya pun menjadi sangat kaget. Karena memang kekuatan mereka jauh dari kata normal. Rose juga setuju dengan perkataan Beta, karena memang dari pandangan Rose, baik Beta maupun Epsilon itu menunjukkan muka yang masih belum serius ketika melawan Mordored. Maka bisa dibayangkan betapa dahsyatnya lagi kekuatan mereka jika sudah serius. Di sini Beta pun mulai menginterogasi Mordored dengan menanyakan tentang apa itu Black Rose. Karena itu adalah salah satu tujuan mereka datang ke sini. Namun Mordored itu berkata bahwa ia tidak mungkin memberitahu mereka mengenai apa itu Black Rose. Mendengar hal itu, Beta pun tidak tinggal diam dan menyiksa Mordored sampai akhirnya dia mau buka mulut. Di sini Mordored pun berkata bahwa sebenarnya Black Rose itu bukanlah sesuatu yang berasal dari dunia ini, tapi Black Rose itu sendiri memang berasal dari dunia lain. Ia juga bercerita bahwa selama 10 tahun ini, Ordo Diabolos itu telah melakukan penelitian terkait apakah memang dunia mereka ini bukanlah satu-satunya dunia di alam semesta. Dan pada hipotesis pertama, mereka pun mengungkapkan bahwa memang di luar sana ada beberapa dunia yang mirip seperti dunia yang mereka tinggali. Singkat ceritanya, yang dikatain Mordored itu sama seperti isekai gitulah. Jadi mereka yang tinggal di isekai Kage no Jishirakusa ini menganggap bahwa ada isekai lain selain dunia mereka. Nah, ada dunia di mana hanya berisi monster kuat saja. Ada dunia yang berisi kobaran api yang selalu menyala siang dan malam. Lalu dunia mereka itu juga berada di orbit yang sama dengan beberapa dunia tadi. Dan katanya semua dunia itu selalu berputar setiap waktunya. Lalu terkadang mereka juga saling bertubrukan. Tubrukan itu dapat menghasilkan sebuah pintu ruang dan waktu.
yang dapat menghubungkan kedua dunia. Hal itulah yang disebut Black Cross oleh mereka. Nah, katanya saat dahulu, kerajaan Oriana itu pernah meminta bantuan Ordo Diabolos ketika mereka sedang berperang melawan kerajaan yang lebih besar daripada mereka. Alhasil, mereka pun menang karena Black Cross. Dikatakan bahwa semua prajurit kerajaan lawan itu dipindahkan melalui Black Cross ke dunia lain. Jadi, karena hal itulah kerajaan Oriana ini bisa memiliki hutang kepada Ordo Diabolos. Dan Ordo Diabolos pun mengatakan bahwa mereka itu hanya meminta darah dari keturunan sempurna kerajaan Oriana ini. Karena memang dengan keturunan yang sempurna itu, mereka bisa membangkitkan kembali pemimpin mereka, yaitu Iblis Diabolos atau yang dikenal sebagai Violet. Atau lebih dikenalnya, kalau di WN itu gue sebutnya itu Witch of Calamity ya. Nah oke, lanjut. Kebetulan selama beberapa generasi, hanya Ros lah yang diangkat sebagai keturunan sempurna di kerajaan ini. Tapi sayangnya, sang raja itu tidak mau memberikan Ros kepada Ordo Diabolos, dan malah membuat aliansi dengan kerajaan Midgar untuk menyembunyikan Ros di sana. Sang raja itu tidak mau Ros tahu tentang masalah ini, jadi ia pun tidak pernah memberitahu Ros tentang masalah yang dihadapi kerajaan ini dan terus berjuang sendirian. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa Ros itu bisa bersekolah di Akademi Berpedang Midgar. Lalu Ordo Diabolos pun menjadi dendam dengan kerajaan Oriana, sehingga mereka ingin menghancurkan kerajaan ini dan merebut Ros secara paksa. Mendengar fakta itu membuat hati Ros kembali sakit, karena perjuangan ayahnya yang begitu hebat untuk melindungi dirinya dari mara bahaya. Lalu, Mordred pun melanjutkan perkataannya lagi bahwa sekarang kalian mengertikan kalau sebenarnya Ragnarok itu adalah makhluk dari dunia lain. Makhluk itu sengaja didatangkan oleh Mordred dari dunia yang dipenuhi oleh monster kuat. Jadi, tidak mungkin bagi seorang manusia dapat mengalahkan makhluk itu, bahkan jika manusia itu adalah Shadow sendiri. Mendengar perkataan dari Mordred, membuat Beta dan Epsilon menjadi tertawa lagi, karena memang Mordred itu masih belum sadar juga tentang betapa hebatnya kekuatan dari tuan mereka itu. Padahal Shadow sendiri sudah menunjukkan kekuatannya di hadapan Mordred saat ia pertama kali datang ke tempat ini. Tak lama kemudian, wajah Mordred pun berubah menjadi sangat terkejut ketika ada sesosok monster yang jatuh dari atap istana. Tubuh dari monster itu dipenuhi luka sayatan dan nampaknya monster itu sudah tidak bernyawa lagi. Sesaat kemudian ia pun sadar bahwa itu adalah tubuh dari Ragnarok yang sudah tidak bernyawa. Yaps, Mordred pun baru sadar kalau Shadow itu bukanlah manusia biasa. Ia adalah manusia paling spesial yang bahkan kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Kemudian Shadow pun datang dan berdiri di atas tubuh monster itu. Di sini, Mordred pun tahu kalau ia tidak bisa mengalahkan Shadow. Ia juga tahu kekuatan Shadow itu sudah berada di tingkat yang berbeda. Bahkan ia saja tidak bisa mengalahkan dua anggota dari Seven Shadow, yang kita tahu sendiri memiliki kemampuan yang di bawah Shadow. Di sini Mordred pun tidak berdaya, tapi dia menolak keagungan dari Shadow. Ia juga tidak terima jika dirinya yang menduduki posisi ke-9 dari Round of Table Ordo Diabolos bisa dipermalukan seperti ini. Jadi tanpa berpikir panjang, Mordred pun langsung memakan daging dari Ragnarok, dan tentu saja hal itu memberikan perubahan kepada tubuhnya. Baik otot maupun kekuatan magis dari Mordred meningkat drastis. Ia bisa merasakan hal itu. Kemudian secara perlahan, fisik dari Mordred pun berubah menjadi seorang raksasa. Matanya menjadi memerah, layaknya mata dari Ragnarok. Di sini, ia pun mulai kehilangan kesadarannya karena memang kesadarannya sudah diambil alih oleh kekuatannya sendiri. Mordred pun mulai menyerang semua orang yang ada di sekitarnya tanpa pandang bulu. Baik itu anggota Ordo Diabolos maupun anggota dari Shadow Garden terkena serangan dari Mordred yang telah bermutasi menjadi monster. Melihat keadaan itu, Shadow pun melirik ke arah Beta. Namun dia tidak berkata apapun. Tapi, herannya, Beta itu bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Shadow. Di sini, Beta pun memerintahkan semua yang ada di sana untuk menjauh sejenak dari Shadow dan monster itu. Lalu Shadow pun mulai menyerang Mordred dengan pedang sihirnya. Perlahan tapi pasti, Shadow pun mulai mengoyak tubuh dari Mordred. Di sini Shadow pun berkata kalau sepertinya Mordred itu jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Bahkan Mordred juga jauh lebih lemah daripada Ragnarok. Mendengar hal itu,
Mordored pun langsung melancarkan bogem mentahnya ke arah Shadow. Tapi tampaknya serangan itu tidak mengenai Shadow. Bahkan Shadow juga menghilang dari hadapan Mordored. Dan ternyata Shadow itu sudah berpindah ke belakang Mordored. Lalu ia pun mengumpulkan energi sihir ungu di tangannya. Dan perlahan energi sihir yang menyelimuti Shadow itu berubah menjadi sarung tinju padat di tangannya. Dan pada akhirnya Shadow pun melancarkan bogem mentah balik ke arah Mordored seraya berkata, "I am atomic." Sesaat kemudian, kerajaan Oriana pun dipenuhi dengan energi sihir ungu yang menyilaukan, juga getarannya yang sangat dahsyat. Bahkan getaran itu mampu membuat langit Oriana yang tadinya berwarna hitam berubah menjadi berwarna biru cerah kembali. Lalu sosok Mordored pun musnah di tangan Shadow. Melihat Shadow yang berdiri di tengah altar istana membuat Rose menjadi kagum. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ketika Rose melihat Shadow, ia pun menjadi teringat bahwa Shadow itu mirip sekali dengan sosok Sid Kageno, orang yang ia cintai. Dan sepertinya ia juga mulai menyadari bahwa identitas asli dari Shadow kemungkinan besar adalah Sid Kageno. Namun pada saat itu ternyata portal Black Rose pun terbuka secara tiba-tiba. Dan hal itu membuat Shadow menjadi penasaran apakah yang ada di dalamnya. Jadi ia pun memberitahu Epsilon dan Beta bahwa ia akan memasuki portal itu. Melihat hal itu, Beta pun menjadi bingung karena tuannya pergi begitu saja. Lalu ia pun menyerahkan komando kepada Epsilon dan ikut masuk ke portal Black Rose bersama dengan Shadow. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Kage no Jitsu Kusanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.